Ada orang 4 kali dapat jodoh, ada orang sekali dapat jodoh, ada orang berkali-kali, bahkan lebih dari 4. Ganti, itulah jodohnya. Iya. Itulah rahasia Allah. Ada yang 75 tahun baru dapat jodoh, Pak Ustadz. Yang jadi masalah cara mencari jodohnya itu. Itu makanya, Nah, Pak Ustadz. dulu orang cara mencari jodoh, dia datang, dia lihat ya. Sangat jarang orang pacaran dulu. Dulu zaman Siti Nurbaya. Iya. Ya, orang tuanya yang Iya. pilihkan. Orang tuanya yang pilihkan. Makin meningkat, mulai modern, pacaran ala cinta monyet. Iya. Ya, surat-surat, Iya. ya. Titip surat di buku pelajaran, Iya, ya. betul. Zamannya Rano Karno dan Iya, ya kan. iya. Naik lagi sekarang, mulai modern, video call. Hai Iya, guys. iya, Nah, benar. sekarang orang pilih jodoh di medsos. Dan ternyata dampaknya banyak yang lebih bermasalah rumah tangganya. Karena di medsos banyak tipu muslihat. Banyak tipu-tipu. Tipu-tipu apa? Foto. Ya. Oh, saya baru tahu ternyata ada foto apa sih istilahnya filter. Filter. Oh, cakep betul. Video Instagramnya, foto Instagramnya cantik betul. Begitu Kopi darat. kopi darat hancur. Iya. Nah, jadi hati-hati. Dan banyak sekali bermasalah karena ketemu di medsos. Ya, di medsos statusnya bujang. Ternyata punya istri. Nah, ada lagi banyak yang curhat. Ustadz, ada laki-laki yang menyenangi saya, tapi dia punya istri, tapi dia dalam proses perceraian. Iya, jawaban saya, jangan percaya sebelum ada surat cerainya. Kalau ibu tidak mau menjadi istri kedua. Ya, Iya. karena ada yang bilang, itu laki-laki kadang-kala jadi tukang tipu ketika dia lagi jatuh cinta. Dia jelek-jelekin itu istrinya. Istri saya ini yang proses perceraian, dia ini gini-gini. Saya jawab, kalau dia laki-laki baik-baik, tidak mungkin dia cerita kejelekan istrinya. Itu laki-laki tidak terhormat yang menjelek-jelekkan istrinya. Karena pisah dalam Islam itu boleh. Tapi syaratnya, kalau Quran menjelaskan, bercerailah engkau secara baik-baik. Jangan ceritakan aibnya, jangan ceritakan kekurangan-kekurangannya. Kecuali pengadilan, ngotot tidak mau diceraikan, tanyakan hakim tanya, kenapa kau menceraikan? Nah, untuk membuktikan bahwa memang dia tidak layak, diceritalah. Tujuannya bukan mempermalukan dia, tapi menguatkan bukti bahwa memang tidak layak. Tapi kalau dipublish di medsos, bukan begitu ajaran agama. Kalau kau sudah tidak senang dengan pasanganmu, pisahlah secara baik-baik. Oke. Dan satu kata yang tidak boleh dipermainkan itu nikah. Misalnya Mas Gusti Randa nih bikin sinetron, adegannya adalah nikah. Itu sah itu nikah di situ. Waduh gawat. Hah? Iya, nikah nggak boleh dipermainkan. Jadi nggak ada namanya Itu skenario? ijab kabul nggak boleh dipermainkan. Itu kalau cerita, saya nggak tahu nih Pak Ustadz, bahwa kau tercipta dari tulang rusukku. Itu Sastra. Itu sastra ya artinya. Jadi maksudnya proses penciptaan Adam itu kan diambil dari Hawa, itu diambil dari tulang rusuk. Itu sebenarnya bahasa simbol bahwa laki-laki suami ini, istrimu itu bagian dari tubuhmu. Karena dia bagian dari tubuhmu, jangan kau rendahkan, jangan kau hina, angkat harkat dan martabatnya. Artinya sudah ada jodohnya nih. Ya, kenapa dia tulang yang bengkok? Ya, karena kalau dia susah diluruskan. Itu simbol bahwa memang perempuan itu perlu seni menghadapinya. Tidak boleh terlalu keras, tidak boleh juga terlalu lembut. Maka ada iramanya. Dan seni berumah tangga itu harus ada ilmu. Berumah tangga itu ada. Kadangkala kita harus mengalah. Ya. Ketika kalau prinsip dalam rumah tangga, kalau hal-hal yang tidak prinsip, ya jangan terlalu kasar sama istri. Kayak main layang-layang. Ya, kalau misalnya soal rezeki, ya sudahlah, habis duit dia belanja, ya memang rezekinya dia. Tugas kita carikan nafkah buat dia. Tapi kalau yang prinsip, misal dia tidak sholat 5 waktu, kita harus keras. Dia tidak menghargai orang tua kita harus keras. Hal-hal seperti itu. Dia abaikan tugasnya mendidik anaknya, kita harus keras. Ya. Seperti itu. Kalau dia minta dibelikan tas dan kita mampu, ya sudahlah. Itu bagian daripada jihadnya seorang lelaki. Iya. Lagi nih Pak Ustadz, sekarang lagi ngetren nih, lagi viral juga segala macam. Yang namanya laki-laki itu tidak bisa bersahabat dengan wanita. Pasti nanti hatinya tuh akan kena. Atau mungkin sebenarnya mereka pacaran, saling suka, tapi ngakunya temenan. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Itulah sebabnya dalam Islam ada batas-batas pergaulan. Teman tapi mesra. Itu makanya. Ya, batas-batas pergaulan.
Kalau dia sudah punya istri dan laki-laki, perempuan sudah punya suami, ya tidak boleh ada batas-batas pergaulannya. Istri tidak boleh keluar dengan laki-laki lain, meskipun sahabatnya, bahkan jangankan sahabat, saudara laki-lakinya, saudaranya saja suaminya, tidak boleh kalau suaminya tidak reda. Ya, karena saya melarang istri saya untuk tidak berteman dengan pria atau laki-laki, Mas Gusti. Itu salah apa enggak? Enggak, itu memang anjuran. Sebaiknya begitu. Begitu ya? Sebaiknya nggak dosa ya, nggak salah ya? Enggak. Menghindari, lebih baik menghindari daripada terjadi. Iya. Nah, itu salah Tapi satu. kalau anak sekarang bilang posesif banget sih lu. Itu makanya, Pak Ustadz. Tapi nggak salah ya, Pak Ustadz. Daripada nanti sakit hati. Iya, saya waktu itu. Melanggar agama. Iya, saya terakhir gitu, Mas Gusti. Kamu nggak boleh berteman dengan teman laki-laki gitu. Terus istri saya bilang, orang cuma berteman, saya bilang, kamu nggak ingat dulu kita nikah juga tadinya kan temenan. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh Pak Ustadz ya? Boleh ya? Iya. Pak Ustadz, apa nih yang bisa kita dapetin? Kesimpulan, ilmu yang bisa kita petik hari ini nih? Ya, alhamdulillah dari 3 rahasia Allah baru saja kita bahas. Satu diantaranya adalah jodoh. Jodoh memang rahasia Allah, karenanya kita harus mengejarnya. Ya, tidak berarti bahwa takkan lari jodoh dikejar, tapi kita harus mencarinya supaya yang kita dapat jodoh yang betul-betul ideal. Dalam mencari jodoh, Allah tidak melarang kita mencari yang cantik, juga tidak haram mencari orang kaya, juga bukanlah sesuatu nista ketika kita mencari keturunan baik-baik. Tetapi dari 3 kategori ini Rasulullah menganjurkan utamakan agama, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Setelah kita ikhtiar sepenuh hati, sepenuh tenaga, dengan segala upaya kita lakukan mencari jodoh, ternyata belum ketemu, sangka baiklah. Berarti yang Anda cari selama ini belumlah ketemu yang terbaik. Maka langkah yang berikutnya adalah minta doa kepada Allah agar Allah bukakan jodoh yang terbaik, yang dunia akhirat bisa membawa ketentraman. Dan apabila jodoh sudah ketemu, jangan berlama-lama apalagi berpacaran. Segera eksekusi. Dan jangan pernah khawatir menunda pernikahan karena pekerjaan. Karena Al-Quran menjelaskan jodoh laki-laki, jodoh perempuan masing-masing membawa satu rezeki. Rezekinya si calon istri, rezekinya si calon suami berbeda. 1 tambah 1 insya Allah rezekimu menjadi 2. Dan jangan pernah menunda pernikahanmu karena kamu takut kelaparan. Tidak ada rumah tangga yang kelaparan ketika dia mau bekerja dan menggerakkan dirinya. Saudara, mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan jodohnya bagi yang belum dapat jodoh. Bagi yang sudah menemukan jodohnya, berdoa agar itulah jodohnya yang terbaik yang membawanya selamat, tentram, ketentraman jiwa dunia sampai akhirat. Terima kasih, semoga ada manfaat. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.